Program Keluarga Harapan itu bukan hanya sebatas memberikan uang kepada masyarakat setelah itu selesai. Tidak seperti itu. Program Keluarga Harapan itu memberikan uangnya untuk mengurangi beban keluarga serta memberikan pelatihan-pelatihan pendidikan-pendidikan kepada para KPM itu secara teratur, secara berjenjang, secara langsung dan kontinu gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Yang diberikan itu adalah pendidikan dan pengasuhan anak. Di pendidikan dan pengasuhan anak itu bagaimana cara ngasuh anak, bagaimana caranya anak itu sukses di sekolah gitu, selalu bermain dengan anak. Ada juga terkait dengan pengelolaan dan perencanaan usaha, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Uang itu harus diatur sedemikian rupa, bagaimana caranya mengatur keuangan biar uang tersebut itu bisa untuk cukup untuk sampai bulan depan gitu ya, itu memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Nah, itu yang dilatih itu tentang perencanaan usaha itu. Usaha yang bagus itu seperti apa itu. Terus pengelolaan keuangan usaha itu seperti apa. Terus bagaimana caranya ngurus lansia, bagaimana caranya mengurus kesehatan yang ada di keluarga tersebut itu. Jadi bukan hanya sebatas memberikan keuangan, memberikan uang, negara memberikan uang kepada para KPM PKH, bukan hanya sebatas itu. Akan tetapi ada pelatihan-pelatihan sehingga para KPM PKH itu bisa berhasil di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberkahi dan pada akhirnya sukses selalu. Ketemu lagi dengan saya Firdi di channel Kang Firdi Official yang selalu memberikan informasi dan aksi untuk para penerima bantuan sosial. Dalam kesempatan kali ini di sesi channel Kang Firdi Official hari ini itu saya ingin memberikan satu opini ya. Opini tentang apa? Tentang masa depan program Keluarga Harapan pasca lengsernya Presiden Joko Widodo atau mungkin yang akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Saya sangat yakin sekali bahwa program Keluarga Harapan ini akan dilanjutkan. Tentunya bukan hanya sebatas keyakinan, akan tetapi ada alasan-alasan yang mendasari bahwa saya itu yakin program Keluarga Harapan di masa yang akan datang di kepemerintahan Prabowo Gibran ini akan dilanjutkan. Gitu. Apa itu alasan-alasannya? Oke, sebelum saya jelaskan, semuanya yang belum komen, yang belum like, belum subscribe, share sebanyak-banyaknya apabila video ini betul-betul bermanfaat untuk para KPM semuanya, informasi ini bermanfaat untuk para masyarakat semuanya. Yang belum mendapatkan bantuan juga mudah-mudahan akan mendapatkan bantuan secepatnya, sesegera mungkin di masa yang akan datang. Oke, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya pada berhasil semua. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan opini terkait dengan PKH kedepannya setelah Bapak Presiden Jokowi itu lengser. Jadi secara pribadi saya, opini saya itu bahwa PKH akan dilanjutkan gitu. Dengan berbagai alasan ya. Alasan yang pertama itu adalah ketika Pilpres tahun 2024 yang lalu gitu ya, pemilihan Pilpres. Nah, di situ itu beberapa dari calon presiden itu, salah satunya itu yang presiden terpilih hari ini itu adalah berkomitmen untuk melanjutkan program yang baik, berkomitmen untuk melanjutkan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya itu adalah program PKH dan KIS ya. Nah, program Keluarga Harapan ini itu kenapa sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat sampai dari calon presiden tersebut atau mungkin calon wakil presiden tersebut itu mengutarakan bahwa PKH akan dilanjutkan gitu ya, karena kebermanfaatan PKH itu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah gitu. Makanya disebut dengan PKH itu adalah program prioritas nasional gitu ya. Itu karena memang
tujuan dari pemerintah tersebut itu bagaimana caranya untuk menanggulangi kemiskinan, untuk mengurangi kemiskinan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, PKH ini itu dianggap berhasil, dinilai berhasil dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Awalnya dulu itu berapa persen, sekarang sudah menjadi 9%. Artinya awalnya double digit, sekarang sudah single digit gitu ya. Nah, karena memang ini menjadi satu program dari Prabowo Gibran keberlanjutan setelah pasca lengsernya presiden yang sekarang ini adalah Pak Jokowi. Nah, Prabowo Gibran itu sudah menetapkan visi dan misi. Salah satu visi dan misinya itu adalah melanjutkan program Keluarga Harapan dan KIS untuk di kepemerintahan mereka gitu ya. Jadi alasan yang pertama karena memang keberlanjutan dan salah satu yang akan dilanjutkannya itu adalah yang bermanfaat, dan insya Allah PKH ini menjadi program yang akan selalu bermanfaat buat masyarakat. Nah, alasan yang pertama itu. Terus alasan yang kedua, gitu, Kementerian Sosial saat ini ya, sedang membuka peluang bagi anak-anak bangsa yang ingin menjadi ASN di Kementerian Sosial. Gitu. Biasanya Kementerian Sosial itu tidak sebanyak ini untuk membuka ASN atau mungkin PNS gitu ya. Akan tetapi saat ini Kementerian Sosial ini sedang membuka peluang bagi anak bangsa yang memiliki kriteria yang mau bekerja sebagai ASN di Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial ini membuka kurang lebih 40.800 ya. 40.800 ASN atau mungkin calon ASN di Kementerian Sosial yang akan disebarkan di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan ASN ini terbagi menjadi dua, ada yang pegawai negeri sipil atau mungkin PNS ya. PNS ini dibukanya itu 266 saja gitu, tidak terlalu banyak. Akan tetapi yang kedua ini adalah P3K. Nah, P3K inilah yang banyak itu. Sebanyak 40.500-an lebih itu untuk tenaga teknis gitu ya. Nah, bisa jadi karena program Keluarga Harapan ini akan dilanjutkan, maka merekrut banyak para pegawai untuk yang dijadikan ASN gitu ya. Nah, itu akan melayani masyarakat di dalam melanjutkan program-program di Kementerian Sosial gitu. Salah satunya itu adalah program PKH, program Keluarga Harapan. Karena di Kementerian Sosial itu untuk bantuan sosial itu bukan hanya PKH saja, ada juga bantuan pangan non tunai, ada juga rumah sejahtera terpadu gitu ya. Bagi para masyarakat yang rumahnya itu sudah tidak layak huni. Nah, di Kementerian Sosial juga ada namanya program RST, Rumah Sederhana Terpadu, yang dimana anggarannya itu sebesar 20 juta untuk merenovasi rumah gitu, dengan persyaratan tertentu yang dimana calon penerima tersebut itu harus memiliki surat-surat sertifikat ya atas nama dia pribadi atau mungkin keluarga. Nah, itu persyaratannya sangat banyak dan itu harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Nah, itu jadi Kemensos ini sekarang sedang membuka peluang bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di Kementerian Sosial sebagai ASN gitu ya, gitu. Nah, jadi sedang membuka, otomatis 40.000 orang ini kan untuk seluruh Indonesia, ditempatkan di seluruh Indonesia, bukan hanya di pusat saja atau mungkin di IKN nanti ya, di Ibu Kota Negara Nusantara. Nah, jadinya karena ditempatkan di seluruh Indonesia, jadi Kementerian Sosial ini membuka sangat banyak sekali bagi rekan-rekan semuanya yang mungkin berminat untuk menjadi ASN atau mungkin PNS, P3K maupun PNS. Nah, itu boleh untuk mendaftarkan menjadi pegawai Kementerian Sosial. Nah, itu alasan yang kedua kenapa saya yakin PKH ini akan dilanjutkan. Terus alasan saya yang ketiga kenapa saya yakin PKH ini akan dilanjutkan. Alasan yang ketiga itu adalah pada rapat pemerintah dengan DPR RI, Bapak Presiden Joko Widodo itu menjelaskan terkait dengan rencana itu anggaran APB atau mungkin rencana
APBN tahun 2025 atau mungkin untuk tahun depan ya gitu. Jadi sebelum melaksanakan anggaran di tahun 2025 itu harus ada persetujuan dulu dari anggota DPR RI gitu ya. Jadi pihak pemerintah menjelaskan terkait dengan rencana atau mungkin rancangan anggaran APBN tahun 2025. Nah, Bapak Presiden Joko Widodo itu menjelaskan bahwa program perlindungan sosial, nah ini kan anggaran untuk perlindungan sosial, salah satunya itu mungkin di situ tuh ada PKH ya. Perlindungan sosial itu kan banyak, ada PKH, BPNT, ada RST, ada ada KIS juga mungkin di situ ya. Terus ada subsidi listrik, ada subsidi gas dan lain-lain gitu ya. Nah, salah satunya itu di situ ada program Keluarga Harapan. Nah, di perlindungan sosial itu, anggaran perlindungan sosial itu naik itu kurang lebih 7 triliun gitu. Jadi awalnya itu anggaran anggaran perlindungan sosial tahun 2024 itu sebesar 496,8 triliun, sekarang menjadi 504,7 triliun. Artinya naik sebesar 7 triliun gitu ya. 7 triliun kalau dibelikan somai kayaknya udah banyak banget itu ya, atau mungkin cendol itu bisa kelelep ya, kelelep cendol kalau uang sebanyak itu gitu ya. Nah, tapi ini digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat, digelontorkan untuk kebermanfaatan masyarakat untuk meringankan beban keluarga. Jadi secara logikanya itu apabila ada salah satu program yang dihapus, khususnya program prioritas nasional yaitu PKH, maka bisa jadi anggaran tersebut itu bukan naik, malah akan turun gitu ya. Nah, sedangkan ini dari 496,8 triliun pada tahun 2024, sekarang tahun 2025 itu sebesar 504,7 triliun, itu naik sebesar kurang lebihnya itu 7 triliun. Nah, jadi kemungkinan besar salah satu program prioritas nasional yang akan dilanjutkan di tahun 2025 di eranya Bapak Prabowo Gibran, itu salah satunya itu adalah program Keluarga Harapan gitu ya. Jadi alasan yang ketiga itu adalah alasan yang sangat logis terkait dengan penganggaran gitu. Kecuali kalau anggarannya itu akan dipangkas, itu awalnya 496,8 triliun jadi 200 triliun gitu ya. Nah, itu bisa jadi itu program-program yang sudah berjalan sebelumnya bisa jadi akan dikurangi programnya, atau mungkin akan dihapuskan programnya karena dinilai tidak berhasil gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah tahun 2025 anggaran perlindungan sosial itu meningkat sebesar kurang lebih 7 triliun. Nah, alasan saya yang keempat itu kenapa saya yakin program Keluarga Harapan di tahun-tahun selanjutnya itu akan dilanjutkan gitu ya, khususnya di kepemerintahan Prabowo Gibran. Itu alasan saya yang keempat itu adalah PKH itu dinilai berhasil ya. Program Keluarga Harapan ini dinilai berhasil dalam penanganan pengurangan kemiskinan di seluruh Indonesia, yang tentunya persentasenya itu berkurang kira-kira gitu ya. Nah, kenapa berkurang? Itu karena program Keluarga Harapan itu bukan hanya sebatas memberikan uang tunai kepada masyarakat gitu ya, akan tetapi memberikan motivasi kepada penerimanya, kepada para anggota PKH ini, para KPM PKH ini diberikan pelatihan-pelatihan itu. Bagaimana caranya ngurus anak, bagaimana caranya mendidik anak, bagaimana caranya mengasuh anak, bagaimana caranya biar anak itu berhasil di masa depan, sukses di sekolah, bagaimana caranya supaya anak itu diberikan motivasi yang tinggi sehingga orang tuanya pada semangat gitu ya, gitu. Sehingga mereka mendapatkan pengetahuan dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh para pendamping sosial. Nah, perlu digarisbawahi, para pendamping sosial juga dilatih dulu oleh Kementerian Sosial. Setelah mendapatkan ilmu, barulah para pendamping sosial itu memberikan pelatihan kepada para anggotanya, yang kebanyakan memang mereka itu adalah terdiri dari emak-emak gitu ya, emak-emak tangguh gitu. Karena emak-emak itu adalah makhluk terkuat di bumi katanya kan. Nah, para pendamping ini itu selalu bekerja sama, selalu memberikan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan bagaimana caranya sukses di sekolah, bagaimana caranya ngurus anak, bagaimana caranya sehat ya, terkait dengan kesehatan, bagaimana caranya
mengurus lansia, bagaimana caranya memulai usaha, perencanaan usaha, mengelola keuangan keluarga, dan itu semuanya itu dilatih itu secara terus-menerus dan bisa berkonsultasi juga gitu ya. Itu apabila pendampingnya ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, berarti pendampingnya juga bisa bertanya kepada yang atasannya lagi gitu ya. Kalau atasannya nggak bisa lagi, ada lagi atasannya, ada korkot, setelah korkot atau mungkin korkab, ada korwil, kalau korwil bisa ke korek dan lain-lain. Itu berjenjang gitu ya, berjenjang. Tapi selama itu bisa dicari jawabannya sendiri gitu ya, otomatis itu juga itu menjadi PR untuk pendamping tersebut agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para KPM PKH semua. Jadi 4 alasan tadi mengapa saya yakin program Keluarga Harapan di tahun 2025 itu akan dilanjutkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan sesi kali ini itu bermanfaat dan tetap optimis bahwa program Keluarga Harapan akan selalu bermanfaat di masa depan, akan selalu ada di masa depan, dan saya berkeyakinan bahwa KPM PKH nantinya akan sejahtera, akan menjadi pemimpin, anak-anaknya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.